Berita Sumsel 24 jam hari ini. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu secara resmi meletakkan batu pertama pembangunan gedung olahraga di Kota Pagar Alam kemarin. Rencananya pembangunan gedung yang dibantu oleh PTBA ini akan digunakan pada kegiatan olahraga bulu tangkis, bola voli, dan basket. Beginilah master plan gedung olahraga yang ada di kawasan Desa Keban Agung, Kelurahan Ulu Rura, Kecamatan Pagar Alam Selatan. Kegiatan pembangunan gedung ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Sumsel Haji Hermanderu kemarin. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu juga menabur 300.000 benih ikan serta memberikan bantuan bibit kopi di Tebat Geban yang terletak di Desa Alun 2, Kelurahan Alun 2, Kecamatan Pagar Alam Utara. Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan pembangunan GOR di Kota Pagar Alam akan sangat mendukung kemajuan dunia olahraga di Pagar Alam. Selain itu, penebaran bibit pohon ini juga sebagai wujud semangat bahwa alam yang keasriannya masih tetap terjaga ini bisa tetap produktif. Kita akan wali kota baru ini, bangunannya seperti ini yang untuk fasilitas olahraga. Tapi sebenarnya belum cukup juga. Belum cukup. Apa? Ini harus menjadi peran untuk menggali potensi pemuda di sini. Jangan kita hanya sukses menonton, jangan kita hanya sukses menyelenggarakan, tapi sukses juga di prestasi. Harapan saya anak-anak muda Pagar Alam akan tergelitik untuk memanfaatkan ini sehingga muncul bibit-bibit baru, apapun cabang olahraganya, yang jelas untuk membawa nama daerah yang sekaligus menjadi memarketing daerah ini agar orang tahu Pagar Alam ini tidak kalah dengan Pagar. Sementara itu, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni mengatakan pembangunan gedung olahraga ini berdiri di atas luas tanah 12 hektar. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, Palfresh.com. Pemirsa, Tanjak Palembang akhirnya ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Pada 8 Oktober 2019 lalu, genap 1 tahun Tanjak Palembang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Penetapan Tanjak sebagai warisan budaya tak benda merupakan pengakuan negara terhadap aset seni budaya Palembang tersebut. Raden Muhammad Rashid Thohir SH Dato Pangeran Nato Rashid Thohir menjelaskan, pengakuan Tanjak sebagai warisan budaya tak benda tak lepas dari dukungan Kesultanan Palembang Darussalam yang ikut serta menyumbang data terkait Tanjak saat kali pertama diusulkan. Kita menggunakan Tanjak, namun apa yang kita gunakan tersebut belum kelihatan secara pengakuan. Banyak Tanjak-Tanjak yang beredar dan beragam-ragam juga Tanjak yang digunakan. Tapi alhamdulillah upaya kami untuk mendapatkan sertifikat itu tadi tanpa disadari ada hasil. Sementara penggiat budaya dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wanda Lesmana menegaskan, Tanjak memang merupakan suatu identitas yang tidak bisa dilepaskan dari Kota Palembang, terutama diadopsi dari Kesultanan Palembang Darussalam. Kami pikir Tanjak memang menjadi suatu identitas yang tidak bisa dilepaskan dari Kota Palembang, terutama adopsi dari Kesultanan Palembang Darussalam. Setelah dikaji, ternyata Tanjak itu bukan hanya dari songket saja yang kita pakai sehari-hari, bahkan Tanjak Kesultanan Palembang di masa Sultan Mahmud Badarudin II pada saat itu, Tanjak itu berasal dari batik, dan ada beberapa ciri khas yang membedakan dari Tanjak-Tanjak di provinsi ataupun kota yang lain. Sedangkan sejarawan Sumsel Kemas AR Panji mengusulkan ke depan untuk dilakukan pengkajian mendalam terkait Tanjak yang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Banyak versi sebenarnya yang bisa menjelaskan tentang ini. Makanya mungkin saran saya untuk 1 tahun ini, setelah diakuinya menjadi budaya warisan budaya nasional, ya dilakukan kajian yang lebih mendalam. Kalau dulu orang melakukan kajian hanya untuk pengusulan. Mungkin 1 tahun ini, dan bila perlu dianggarkan baik itu oleh Dinas Kebudayaan maupun oleh lembaga-lembaga terkait yang memang konsen di bidang kebudayaan. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar melaporkan untuk Palfresh.com. Pegawai
Pegawai Kejaksaan Negeri Muara Enim bakal menempati kantor baru dengan konsep yang lebih modern. Hal ini diketahui saat peletakan batu pertama relokasi pembangunan Kejari Muara Enim di kawasan perkantoran Islamic Center. Gedung dengan luas tanah sekitar 2 hektar ini menelan dana hingga 15 miliar rupiah yang bersumber pada APBD Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2020-2021. Pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim di kawasan perkantoran Islamic Center di Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Kajati Sumsel Dr. Wisnu Baroto SH.M. Hum, PLT Bupati Muara Enim Haji Juarsa, dan Kajari Muara Enim Mernawati. Diketahui, pembangunan gedung kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim berada di lahan milik Pemkab Muara Enim dengan luas lahan sekitar 2 hektar dan luas bangunan 3.300 meter persegi. Gedung berlantai 2 ini bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2020 dan 2021. PLT Bupati Haji Juarsa menerangkan kondisi kantor Kejari yang ada saat ini dirasakan sudah perlu untuk dibenahi demi menunjang kinerja dan kenyamanan kerja. Oleh sebab itulah, pemerintah akan membangun kantor Kejari yang baru dengan lahan yang lebih luas, bentuk lebih modern, tertata, dan representatif sehingga akan terasa lebih bersahabat dan siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dr. Wisnu Baroto SH.M. Hum mengatakan, pembangunan kantor Kejari Muara Enim yang baru harus berbanding lurus dengan penegakan hukum. Reporter dan juru kamera Puat Palores.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Polrestabes Palembang mengamankan alat organ tunggal beserta mobil pick-up yang ada di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang belum lama ini. Alat-alat ini diamankan dari salah satu rumah warga yang sedang menggelar hajatan tanpa mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Polrestabes Palembang menindak tegas kegiatan hajatan masyarakat dengan organ tunggal di kawasan Seberang Ulu 1 dengan mengamankan alat-alat organ dan mobil pick-up belum lama ini. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Nuryono mengatakan pemilik organ dan hajatan akan mendapatkan sanksi tegas. Seperti diketahui, anggota polisi membubarkan acara pernikahan yang berlangsung di wilayah hukum Polsek SU1 karena mengabaikan protokol kesehatan, apalagi sampai mengundang kerumunan massa. Selain membubarkan acara, polisi juga turut mengamankan peralatan musik dan pihak yang punya resepsi. Barang bukti yang diamankan berupa peralatan organ tunggal dan alat DJ. Sedang menangani kaitannya dengan pelanggaran protokol kesehatan ya, terkait adanya acara hiburan yang dihadiri oleh banyak massa sehingga mengindahkan daripada aturan protokol kesehatan. Oleh sebab itu kemarin sudah kita amankan ya pemilik peralatan musik dan juga yang memiliki hajat tersebut. Sedang kita lakukan pemeriksaan dan tentunya kita lakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan memang tidak ada izin keramaian ya dari yang bersangkutan dan juga dikeluarkan oleh kita ya, dan kita memang sudah menyampaikan tidak ada izin keramaian kaitannya dengan situasi dan kondisi pada saat pandemi COVID-19 ini. Reporter dan juru kamera Kurniawan Palores.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.